Buku Melawan Setan Bermata Runcing adalah salah satu buku yang mengubah pandangan saya terhadap pendidikan, terutama tentang pendidikan yang harus kontekstual. Buku ini ditulis oleh Kak Butet Manurung dan kawan-kawan di Gerakan Pendidikan Sekolah. Sesuai dengan judul bukunya, Melawan Setan Bermata Runcing. Pada awalnya di suku Rimba tempat Kak Butet dan kawan-kawan mengajar, mereka menganggap bahwa orang-orang yang bisa belajar, orang-orang yang bisa membaca dan menulis adalah orang-orang yang jahat. Karena mereka menemukan waktu itu orang-orang yang pandai membaca dan menulis adalah orang-orang yang membabat habis seluruh hutan mereka. Jadi ilmu pengetahuan itu dipakai untuk membodoh-bodohi orang rimba waktu itu. Makanya orang rimba pada waktu itu tidak mau untuk belajar membaca dan menulis. Oleh karena itu Kak Butet Manurung dan kawan-kawan di sekolah rimba itu merumuskan tentang bagaimana pendidikan yang kontekstual terhadap komunitas-komunitas adat, terutama di daerah pedalaman. Sekolah rimba sekarang ini tidak hanya ada di Jambi, akan tetapi juga ada di Asmat, ada di Jember, dan ada juga di Sulawesi dan Flores. Buku ini sangat menarik. Untuk itu, mari kita saksikan obrolan saya dengan Kak Butet Manurung membahas buku Melawan Setan Bermata Runcing ini. Selamat menyaksikan. Oke. Halo teman-teman semuanya. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan kembali melakukan program Rabu Burit, yaitu membahas buku setiap hari Rabu. Nah, hari ini kita akan bahas buku tentang Melawan Setan Bermata Runcing. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Udah pada baca belum? Nah, jadi hari ini kita akan live bareng Kak Butet Manurung. Jadi kita akan bahas tentang buku Melawan Setan Bermata Runcing. Halo Neneng. Jadi secara garis besar, sambil kita nunggu Kak Butet ya, secara garis besar buku Melawan Setan Bermata Runcing ini tentang pendidikan yang kontekstual. Artinya pendidikan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di masyarakat adat. Jadi kalau sekolah rimba yang punyanya Kak Butet ini kan memang sudah ada beberapa di daerah yang membutuhkan. Misalnya di suku Rimba, ada di Asmat juga, ada di Jember, ada di Makassar, kalau ada di Flores juga kalau nggak salah, udah di berbagai macam. Artinya pendidikan yang kita dapatkan selama ini, pertanyaan besarnya adalah apakah itu juga relevan dengan kebutuhan pendidikan anak-anak di sana. Halo Kak Butet, aye. Kita langsung aja ya, Kak Butet udah datang nih. Sudah tidak sabar kita undang Kak Butet. Kak Butet. Sebenarnya udah lama banget ngefans sama Kak Butet. Antropolog. Halo Kak Butet. Halo. Halo Kak. Iya, ini kok nggak Aman nggak kelihatan. Kak suaranya? Suara saya? Kedengeran. Kedengeran ya Kak ya? Ah, Kak, Kak Butet menolak. Oke, kita coba lagi yang mungkin kepencet atau apa gitu. Oke. Ntar ya teman-teman. Kita undang Kak Butet. Kok tidak dapat bergabung? Kenapa ya? Halo teman-teman, sebentar ya teman-teman. Kayaknya ada kesalahan teknis di sana. Kita coba undang lagi Kak Butet. Kita tunggu dulu bentar. Fajri, Oke. sorry. Iya Kak. Sorry nggak tahu tadi kenapa. Tapi sinyal aman ya Kak ya? Nggak Aman, putus-putus harusnya ya? sih aman. Oke, siap. Kak Butet, terima Eh, kasih sudah mau live bareng kita. sama-sama. Terakhir saya ketemu Kak Butet itu waktu di ini Kak. Mungkin Kak Butet nggak notice waktu diundang Mas Nadim buat komunitas-komunitas pendidikan waktu itu. Bulan apa ya waktu Oh, itu ya? ya. Heeh. Ya, Barang Mbak Nila juga waktu itu. ya Ada Kak hari-hari. Butet. Kayaknya bulan-bulan Desember ya kayaknya. Nah iya, di situ tuh saya dapat bukunya. Buku Oh, apa? Buku Melawan Setan Bermata Runcing di awal-awal waktu itu. oh iya ya. Jadi saya lupa nama di samping saya juga dari sekolah rimba.
Sehat, Oh Kak? iya, Indit. Ya, Kak, iya benar, Kak Indit. Pendiri sekolah juga. Oh, Kak Butet sehat? Ini lagi di Indonesia atau lagi di ini? Di Australia saya, di Canberra. Oh, lagi di Australia. Oh, masih 6 bulan di Australia, 6 bulan di sini ya, Kak? Iya, harusnya sih ini udah ke Jakarta, udah ke Indonesia, tapi masih kayak begini, jadi lama di sini, jadi stuck di sini. Oh, tapi keluarga sehat, Kak? Sehat, sehat. Di sini sih udah Sehat, pada, sehat. bisa dibilang udah balik semua lagi, udah pada sekolah, udah pada normal lagi ya. Oh, udah Udah. mulai normal di sana, Kak? Iya, di sini udah 1 bulan angkanya nol, jadi udah lumayan. Eh, Mm. Kalau di daerah-daerah di tempatnya sekolah rimba itu pandemik sangat ngaruh, Kak? Atau ada Eh, yang signifikan gitu? Tergantung ya, dilihatnya apa. Kalau dalam soal kesehariannya masyarakatnya sendiri, nggak ada masalah sebetulnya. Selama nggak ada yang Oh, datang bawa penyakit ya, mereka tetap bisa iya iya. berkegiatan. Nggak ada yang terpengaruh kan? Kalau di kota kan terpengaruh tuh. Iya benar. Kalau di masyarakat adat ya berburu meramu setiap hari ya, ya udah nggak ngaruh sebetulnya ya. Oh, Cuman kegiatan persekolahan ada yang pengaruh sih karena kita kadang-kadang kan kita rutinitasnya 3 minggu di dalam, 1 minggu hmm. di luar hutan atau di luar gunung gitu. Jadi itu mempengaruhi. Jadi kita nggak mau Oh, balik lagi jadi OTG gitu kalau ya. proses pembelajarannya masih aja berarti Kak ya, kayak biasa ya di sekolah rimba. Proses Ya ada pembelajaran. yang kayak biasa, ada juga yang memang harus berhenti dulu gitu. Tapi Hmm. kita lebih karena nurut pemerintah sih. Sebenarnya kita bolak-balik juga nggak masalah karena Iya iya benar-benar. ya kalau kayak di Sumba itu kan nggak ada nggak ada angkanya misalnya. Sebenarnya Hmm. bisa aja bolak-balik. Cuman pemerintahnya kan udah bilang nggak boleh bolak-balik gitu, nggak Iya. boleh perjalanan. Jadi Heeh. kita jadi ya mentaati pemerintah lah. Hmm, siap. Harus Iya. lah ya Kak ya. Mm-mm. Kak, kita hari Sebenarnya ini kegiatan membahas buku gimana? Sorry. Nggak apa-apa Kak. Aku mau cerita, maksudnya gini, Ah, sebenarnya kegiatan pendidikan yang dimaksud oleh sekolah itu kan bukan selalu yang dari kami. Apa yang hmm. diajarin orang tua mereka, ke mereka, life skill, semuanya, itu kan juga sekolah. Jadi kita merasa life skill yang diajarin orang tua ke anak, ya itu berlangsung seperti biasa gitu. Yang dari kita Oh, yang iya agak benar-benar. terhambat karena kita orang Hmm. luar bolak-balik ke dalam, Hmm. itu yang jadi terhambat Nggak gitu bisa, sih. takut. Saya beberapa kali ngeliat video Kak Butet, teman-teman dari suku rimba itu kalau ketemu orang luar ditanya dulu kan sehat atau enggak gitu kan. Iya, iya. Mereka punya Artinya social udah aware dari distancing ya. dulu gitu. Iya. Udah social distancing kalau orang luar. Nah Kak, kita langsung Kak ya, kita kan mau bahas tentang buku Melawan Setan Bermata Runcing. Heeh. Nah, sebelum ke sana, buku Heeh. ini kalau ini kan saya pesan di online, kalau di toko buku offline itu ada semua Kak buku ini. Belum, kita baru mau ngontak ini. Kemarin begitu terbit kan langsung nggak lama lockdown. Jadi belum sempet Iya. ke Heeh. toko-toko buat kerjasama gitu. Baru mau ngajuin sama Gramedia, Kompas kayak gitu, tapi belum belum Oh, ada sih sekarang. Mungkin masih 1-2 bulan lagi. Jadi masih berarti online kalau selama ini. kalau teman-teman mau beli buku ini di mana Kak? Jadi mungkin bisa bisa kalau di Instagram kontak dulu toko sekolah, toko underscore Heeh. sekolah, tapi kasih tahu lokasinya di mana. Soalnya kadang kita punya punya sekolah di Jember kan, jadi punya Hmm. stok buku di situ juga, Iya. di Jogja, di Makassar, kayak gitu-gitu, di Sumba. Jadi biar bisa lebih deket gitu kalau ongkirnya nggak terlalu mahal. Jadi bisa kayak gitulah. Belum ada offline sejauh ini, nanti Hmm. diumumin deh kalau ada. Jadi kalau teman-teman yang mau baca buku Melawan Setan Bermata Runcing, coba cek di sekolah ya, Mbak ya, di Instagramnya sekolah atau di toko online juga ada yang jual. Ya, toko underscore sekolah, iya. Pokoknya kontak aku juga boleh, Kak, nanti aku arahkan. Heeh. siap. Kak kan judulnya itu kan Melawan Setan Bermata Runcing gitu kan, Ah, itu setan lagi habis itu bermata runcing. Saya sih melihatnya kayak agak serem gitu Mbak ya. Sebenarnya buku Melawan Setan Bermata Runcing ini tentang apa Kak? ya itu kayak kitab silat ya, kayak judul persilatan gitu ya. Iya. Tapi memang kita bilangnya itu kitab silat sih, suka kita plesetin ya. Jadi emang Hmm. buku ini isinya kronologi, metodologi kita gitu, kalau ke lapangan. Hmm. Kalau ingin memulai program, khususnya program pendidikan atau pembangunan di satu Hmm. komunitas yang kita nggak pernah kenal sebelumnya, ya di sini udah ada urutannya. Jadi metode tapi kita bahas secara storytelling gitu. Jadi nggak Oke. boring lah gitu. Dan storytelling ini bukan sukses story semua, banyak juga yang gagal story gitu. Jadi Hmm.
biar jadi pelajaran buat semua. Kebanyakan seperti itu. Ya ada juga yang nggak storytelling, tapi kebanyakan semua memang Iya, pengalaman belajarnya kita. langsung real gitu. Langsung real dari mulai Heeh. pertama datang ke satu komunitas, bahkan dari sebelum memulai kita sendiri sebagai volunteer atau guru atau Hmm. developmentalis misalnya punya filosofi apa di kepala kita. Nah itu harus dipertajam dulu gitu ya. Terus kenapa Hmm. namanya setan bermata runcing? Ini juga Ya, pas tulis runcing tuh I-nya tuh gambar pensil ya. Jadi setan bermata runcing iya tuh benar. pensil. Nah, pensil Mm-mm. itu sebetulnya representasi orang luar ya, manusia yang ada di luar komunitas orang rimba karena semuanya tahu bagaimana menggunakan pensil, Hmm. literate gitu ya, orang-orang melek huruf. Literat. Jadi buat mereka orang-orang melek huruf tuh jahat seperti setan karena kerjanya cuma Oh. menipu orang-orang yang buta huruf kayak gitu dan menipunya itu buat ngambil-ngambil sumber daya alam mereka kayak gitu. Jadi mereka Mm. trauma lah pokoknya sama orang luar. Hmm. Berarti yang setan bermata runcing ini spontan keluar dari masyarakat di sana ke Kak Butet atau mereka sebelumnya udah Udah, tahu sudah nih dari gitu? dulu, sudah dari dulu. Oh, Dari dulu udah jadi semenjak mereka tahu mitos orang bagi luar mereka kali ya? menggunakan. Gimana? Aslinya udah jadi turun-temurun begitu bagi mereka Iya. ya kayak sebelumnya? Mm. Dulu kan Oh. mereka memang mengisolasi diri, tapi mereka sudah bisa melihat kalau orang luar itu menggunakan pensil, menggunakan pulpen, dan mereka tahu mereka sering dibodohi gitu, dan itu satu alien ya, benda asing, monster yang Hmm. menakutkan. Mereka kan nggak bisa baca timbangan kalau jual hasil hutan. Hmm. Mereka kalau ada teken kontrak, mereka nggak tahu apa yang mereka cap jempolin gitu, atau Hmm. paraf apa gitu, mereka nggak tahu dan sepanjang pengalaman Oh. mereka selalu sial. Jadi pokoknya itu setan dan waktu pertama ke rimba dulu begitu datang ya udah dibilang anak-anak nggak boleh pegang pensil karena itu setan. Kalau mereka belajar baca Oh. tulis, mereka akan berubah jadi setan, jadi yang jadi jahat gitu. Ya Hmm. ada filosofinya, ada benernya kan. Orang Iya, yang lebih iya pintar benar. suka menipu yang bodoh. Nah, itu akhirnya setan bermata runcing ini jadi seperti filosofi ya untuk semua masyarakat adat, masyarakat marginal yang kebingungan melihat Hmm. kemajuan pembangunan yang datang ke kehidupannya gitu kan. Ya orang rimba ngelihat traktor bingung, ngelihat senso kok Iya, bisa cepat sekali ngabisin pohon. Mereka kan pohon pakai mereka. kampak. Ya, mungkin kayak kita juga yang pertama kali tahu app baru gitu ya, atau Hmm. handphone yang terlalu canggih, kita mungkin Hmm. ngerasa ini benda asing apa sih, setan apa Hmm. sih, baik atau jahat gitu. Nah, orang rimba sering menggunakan itu kalau apa-apa perbuatan setan katanya untuk Hmm. menyatakan sesuatu Oh. yang baru dan menakutkan. Makanya kita pikir itu filosofinya powerful sekali, makanya kita pakai sebagai judul Hmm. buku karena kita sering datang ke satu komunitas, uh, kalau kita memakai perspektif lokal, kita akan tahu mereka semua sebetulnya punya apa yang disebut setan bermata runcing. Nah, Hmm. ketertindasan. Jadi kalau dalam kata lain, Bener. pakai bahasa kita ya, kalau kita Hmm. yang aktivis gitu ya, atau Hmm. pekerja lapangan gitu, pekerja komunitas, ya kita bilang setan bermata runcing itu ketertindasan. Jadi melawan setan bermata runcing itu melawan ketertindasan gitu. Berarti pandangan mereka itu emang di area awal tidak baik karena pengalaman mereka yang membangun itu kan akhirnya Kak Butet ya. Iya. Sebelum Kak Butet masuk ke suku Rimba, berarti udah pernah ada juga yang coba kayaknya ya sebelumnya ya untuk ngajar anak-anak atau Kak Butet yang pertama? Enggak, aku orang keempat. Tapi Oh. 2 orang nggak berhasil ya. Maksudnya bukan, ya udah setahun terus belum ada gitu ya. Nah, Hmm. orang ketiga meninggal, saya orang keempat. Oh. Jadi saya, Yang sustain sampai sekarang Kak Butet gitu yang akhirnya ya, mampu merubah paradigma mereka ternyata tidak begitu loh, ada sisi lain ternyata belajar juga bisa melawan balik kepada setan-setan tadi iya gitu. betul. Aku orang keempat, tapi akulah yang pertama mengajarkan yang akhirnya bisa breakthrough gitu. Itu juga Hmm. ya karena lama ya, karena lama dan beruntung lah, karena beruntung aja bertahan di Hmm. situ. Berarti udah berapa tahun sampai sekarang Kak di ini, terutama yang di 21, suku Rimba? 21. 21 tahun. Hmm. Wow. Wow, 21 tahun. Lama ya Kak ya. Ya, udah Berarti puluhan.
Berarti dengan paradigma mereka begitu Hmm? dan pengajaran-pengajaran yang sebelumnya berarti kurang apa? Kurang kontekstual kali Kak ya kalau bahasanya di buku ini dengan kebutuhan apa yang mereka lakukan. Misalnya Iya, di sekolah formal kita yang ada hari ini yang diajarkan itu mereka sangat-sangat tidak relate dengan apa yang mereka kerjakan sehari-hari. Kan iya, harusnya pendidikan itu adalah menyelesaikan masalah mereka sehari-hari dan sehari-hari lain-lain gitu. betul, Dan mereka nggak menemukan ini buat apa gitu. Nah Kak betul. Butet akhirnya menyadarkan mereka untuk ini harusnya relate loh sama kita dan dia Aku mau itu juga, gimana ceritanya betul, Kak? aku juga pada awalnya ya tidak kontekstual ya. Maksudnya aku Hmm, produk pendidikan formal gitu. Aku produk orang hmm, kota. Aku lahir besar di Jakarta. Terus datang ke sana pongah juga. Aku kan universitasan gitu. Kamu nggak sekolah gitu. iya. Jadi Ayo cuman membaca, beruntung, ayo ayo. ya beruntungnya aku karena aku live in di situ, tinggal menetap, Hmm, beradaptasi, melakukan apapun yang mereka lakukan. Aku pun mempertanyakan diriku sendiri, apakah mereka betul-betul hmm, membutuhkan sekolah gitu ya. Maksudnya, hmm, aku merasa itu keberanian yang luar biasa untuk mempertanyakan apakah yang aku datang ini berguna. Karena banyak orang hmm. datang dengan heroik kan, wah gue bisa menjadi Iya. guru sama. Aku sendiri harus eh, untuk sampai di pemikiran itu perlu berhari-hari atau berbulan-bulan ya sampai aku mempertanyakan lagi apakah kedatangan saya di sini membawa manfaat atau membawa kemunduran gitu, dan apakah Hmm, mereka perlu pendidikan, jangan-jangan malah bikin kacau kayak gitu. Nah, mereka sendiri yang sebenarnya mengajarkan aku untuk kontekstual. Setiap saya mau mengajarkan apa-apa, mereka tanya balik, untuk hmm. apa gitu. Jadi, Untuk apa? untuk apa? Atau adakah ini hubungannya dengan hidup saya menjaga hutan gitu ya. Dulu kan aku Hmm, kan bukan latar belakang guru ya. Jadi iya. awalnya sebetulnya tugas aku bukan mengajar mereka. Tugas aku kan antropologi. Tugas aku Antropolog. tuh seperti melakukan penelitian, melakukan rekomendasi untuk pendidikan mereka gitu. Aku mungkin bisa mengajar sedikit tapi kemudian aku kasih rekomendasi apa ke Pemda setempat soal pendidikan Hmm, gitu. Nah, tapi kemudian mereka nggak mau kalau diajar orang lain, harus sama aku. Jadi, aku hmm. belajar mengajar tuh ya di rimba, nggak bukan orang guru gitu. Nah, dulu begitu ngajar baca tulis kan bingung ya, gimana ya caranya? Iya. Setelah udah bisa baca tulis, aku tuh inget-inget, oh dulu waktu di SD aku tuh bawa gambar-gambar menteri, diapalin. Oh, Ya ampun, mungkin zamanmu enggak deh Fajri, tapi zamanku dulu harus diapalin nama menteri siapa. Terus aku kasih kabinet gitu kan, ada nama-nama menterinya ke zaman. orang rimba langsung ngasih Iya, kabinet iya, gitu. iya. Terus aku ingat waktu itu kan presiden kita Gus Dur, baru Gus Dur ya. Hmm, Ini tahun 99 Fajri, jadi baru baru ya. reformasi gitu. Dan itu zaman reformasi baru-baru awal tuh zaman waktu hutan seluruh Indonesia seancur-ancurnya. Karena Hmm, desentralisasi ya, banyak status quo gitu. iya. Jadi waktu aku kasih ke anak-anak gitu ya, Ah, aku bilang ini nama menteri-menteri apa nih Bu? Gini 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 gini. Pokoknya aku ceritain ini apa menteri kehutanan. Kalau menteri itu memang ini, apa? kenapa saya harus kenal dia? Dia kenal saya nggak? Aku bilang ya enggak. Tapi kalau Ah, aku bisa kontak dia kalau aku laporin hutan aku rusak. Ya nggak tahu sih, aku hmm, aja nggak tahu kontaknya. Ya buat apa saya kenal dia? Dia aja nggak mau kenal saya. ah. Jadi kontekstualitas tuh aku pelajarin ya di lapangan, dan kita semua menemukan itu gitu. Semua guru di sekolah ya diprotes-protes terus kerjanya Hmm, iya di iya. lapangan tuh. Kalau Untungnya itu cerita, sih masyarakat adat tuh kritis. oh Kalau di sekolah kan kita diajar apa aja ya manut aja. iya, guru Nggak tuh udah pernah dewa di pengen, situ. iya dewa pokoknya ibu gurunya gitu atau pak gurunya, nggak pernah kita tanya kenapa Pak saya harus belajar apa konversi atau apa gitu. Oh, itu kan sebenarnya udah dari apa kaum adatnya ya Kak Butet ya yang menganggap pendidikan itu emang kayak setan bermata runcing itu kan Mm-mm. kalau merubahnya cukup susah gitu. Nah akhirnya jadi turning point-nya ketika Bapak Ibunya udah belajar sama Kak Butet sana. Itu tuh apa? Ada cerita nggak di situ Kak Butet? Akhirnya Aduh benar-benar panjang percaya banget gitu sama Fajri. mereka. Panjang ya? Panjang banget apa ya, di buku aku lengkap sih, di buku Sekolah Rimba, Hmm, tapi intinya sebenarnya kalau kita tinggal menetap dan kita hmm. membumi, istilahnya ya membumi itu kita selalu bilang semua sifat-sifat yang harus dimiliki seorang Ah, hmm, volunteer ya, harus membumi. Dalam membumi ini ada macam-macam, harus rendah hati, harus suka belajar hal baru, belajarin hmm, bahasanya, adaptasi segala macam, dan juga keberpihakan gitu. Keberpihakan ini yang hmm. mungkin susah juga buat orang, karena aku Ber- juga dulu berpikir ini orang kok pada telanjang cuma pakai cawat kayak gitu. Aku nggak hmm, berpihak hmm. kan. Kalau aku berpihak aku akan berpikir kenapa pakai Sudut cawat pandang gitu. mereka Karena gitu.
pakai sudut pandang mereka. Nah, itu aku nggak bisa jelasin breakthrough-nya, nggak tiba-tiba langsung kayak di film ya, ada Berarti proses panjang ya? Iya, saya langsung bayangin kayak proses ada. panjang. Proses Oke. panjang sampai akhirnya suatu hari datang 3 anak ke aku Hmm. untuk minta sekolah gitu. Kalau aku ceritain perjalanan Wow. sebelum anak-anak itu minta sekolah, itu setengah jam sendiri nanti, Fajri. Pokoknya intinya aku menunjukkan kesaktian dari baca tulis. Hmm. Itu intinya aku menunjukkan kesaktian dari baca tulis, dan aku bisa membuktikan atau menjamin mereka bahwa ini akan menjaga adat, bukan merusak adatnya. Oke. Kayak misalnya Mungkin selanjut. mantra-mantra, kalau Hmm. kamu tulis itu nggak bakal hilang, kalau kamu nggak tulis anak-anakmu Oh. lupa, karena kan semua oral tradition diingat-ingat gitu. Hmm. Jadi mereka ya berpikir gitu sampai akhirnya datang ke aku, ibu kami minta sekolah gitu. Tapi kami masih sembunyi-sembunyi ya, sampai bisa menunjukkan Masih fungsi dari sekolah itu, kebermanfaatannya dalam menyelamatkan mereka gitu ya, baru diterima kan gitu. Kak Butet beberapa tahun ini kan lagi literasi lagi digalakan banget tuh di nasional, bahkan ada gerakan literasi nasional dan lain-lain. Dan saya lihat beberapa Ada ya kebijakan yang literasi nasional sebaca ya? iya beberapa Oke. di sekolah 5 bulan sebelumnya. Nah, membuat literasi terapan, kan literasi ini luas banget ya Kak Butet ya. Ya, Literasi kita di Jakarta, di Canberra, di Jambi dan lain-lain itu kan beda-beda. Nah, membuat literasi terapan agar kontekstual dengan kebutuhan masyarakat terutama komunitas adat itu gimana Kak Butet? memastikan itu kontekstual. Ya, ya, ya dalam prosesnya dari awal ya harus melibatkan mereka sih. Kalau nggak ngelibatin ya nggak akan jadi terapan namanya. Namanya tetap kita sebutnya terapan, tapi mereka nggak nyebutnya terapan gitu ya. Jadi memang memastikan itu melibatkan mereka, terus juga apa ya namanya, kita kayak ada bikin silabus-silabus gitu sih dari apa yang mereka anggap penting dalam hidup ya. Jadi ya kita harus ngerti dulu konsep bahagianya masyarakat ini apa gitu ya. Konsep bahagia. Konsep bahagia. Iya. Aku menyederhanakannya begitu. Kalau orang-orang kan pakai ada GDP lah apa. Kalau kita biasanya pengen tahu konsep bahagianya, misalnya sekolah Sumba, konsep bahagianya apa gitu. Secara budaya, misalnya di Sumba percaya kuda adalah kendaraan untuk pergi ke surga. Jadi kalau kamu nggak punya kuda, kamu pasti sedih sekali gitu. Takut sewaktu-waktu meninggal nggak bisa ke surga ya. Jadi oke, konsep bahagia orang Sumba berarti adatnya terjaga, punya kuda termasuk di situ di dalamnya gitu ya. Nah, jadi program apapun yang kamu bikin memang mengarah ke situ. Sama seperti konsep semua orang di Jakarta ya. Aku mungkin nggak boleh bilang semua. Atau pada umumnya. Karena kurikulum 2013 mengarahkan setiap orang untuk sukses dalam pekerjaan, dan suksesnya itu ditandai dengan bergaji gitu, punya rumah, punya pekerjaan gitu ya, walaupun mungkin nggak semua pengen gaji tinggi, tapi juga punya pekerjaan yang disukai misalnya sesuai minat gitu. Nah itu tidak sama kan konsep bahagia mereka dengan konsep masyarakat Sumba, masyarakat di Rimba misalnya. Bahagianya mereka tuh kalau hutan ada, kalau hutan terus ada ya, dan kemewahan buat mereka tuh kalau semuanya mendapat cukup. Itu definisi mewah buat mereka. Jadi tidak boleh ada yang kekurangan, nggak boleh ada yang kelewatan, kelebihan gitu. Nah itu bisa diturunkan dalam segala macam kurikulum kayak gitu. Jadi masalahnya apa? Pasti menyangkut ke eksistensinya si hutan, kayak logging, ada taman nasional, ada perluasan kebun ya, kebun perusahaan kebun apa kayak kebun sawit atau apapun, sengon gitu ya. Nah itu karena itu mengancam keberadaan hutan. Nah kalau yang lain-lain misalnya bahkan gempa bumi, menurut kita itu bahaya. Tanya mereka apakah itu mengganggu makna bahagia? Enggak gitu. Kalau gempa buat mereka tuh Tuhan lagi ngabsen, ya tinggal sebut-sebut aja hadir ada gitu. Jadi itu yang harus dipastikan untuk soal terapan itu, memahami kebenaran versi lokal. Apa yang disebut kaya dalam orang rimba, disebut pintar, disebut sukses ya, cantik segala macam. Nah itu harus dipahamin ya. Jadi intinya sih itu sih Fajri, relativisme kebudayaannya harus paham. Berarti
kata-kata melibatkan mereka itu tidak hanya berarti tertuang. Kalau kita kan dulu muatan lokal, ada satu mata pelajaran yang beneran muatan lokal, bahasa Sunda dan lain. Berarti bukan gitu ya. Kayak artinya emang holistik, kebutuhan mereka itu apa, masalah mereka itu apa di sana, dan pendidikan itu menjawab segala macam masalah mereka gitu. Berarti melibatkan mereka Iya. harus ada antropolog gitu kali ya, Kak Bu Tete. Karena kan Iya, ya minimal punya ribuan ya. metode etnografi sih. Makanya kita di sekolah juga sering bikin ini ya, pelatihan ya, tapi memang kita sangat membatasi. Ini kita mau bikin pelatihan lagi bulan Juli, webinar series, berseri. Pelatihan apa, Kak? Pelatihannya namanya Kuliah Pendidikan Kontekstual Sekolah. Nah, itu mau Wow, kita adakan kuliah bulan pendidikan. Juli, 5 kali pertemuan ya, semoga mateng. Jadi setiap minggu akan ada sekali atau seminggu 2 kali, tapi pokoknya 5 kali pertemuan supaya dan orang-orangnya ini harus sama, maksudnya dari awal sampai akhir kalau bisa ikut terus lah gitu. Komitmen. Jadi maksudnya beruntut semua ya, dan kita akan menguliahkan ini yang ada di sini ya. Tahapan-tahapan itu dari Wih. sejak datang ke lokasi, terus filosofinya apa, bagaimana memilih dan menjadi volunteer, prinsip-prinsipnya apa, literasi dasar ya, terus literasi terapan sampai kaderisasi dan pengorganisasian. Nah, itu indikator keberhasilan suatu program. Kalau di masyarakat itu sudah ada wakil-wakil yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi bukan kita yang nyelesainnya gitu. Itu nanti bulan Juli. Nah, itu sih intinya sebenarnya Fajri, kalau apa ya itu tadi. Jadi lupa pertanyaanmu apa? Udah lupa. Tapi bener Kak, kita kan Apa? juga ada 35 taman baca inovator se-Indonesia dari Tapanuli Utara sampai Maluku Tenggara Barat dan ada Oh, Jember juga. Sempat mampir juga ke Jember Mbak, yang ke atas itu Desa Kamal ke atasnya ah, lagi gitu kan, yang ke kamu Sekolah udah ke Rimba sana? gitu. Oh, sudah Mbak, sudah ketemu. Jadi ada acara literasi di Jember waktu Iya. itu gitu. Oh, iya iya iya, Dan aku ada ikut. Iya iya pameran iya. dan lain-lain. Ah, Jadi kan pengalaman kita juga ternyata masing-masing taman baca yang ada di pelosok-pelosok, kita juga di pelosok, di Sumba, ah. Barat Daya juga ada. Oh iya tahu Eh, aku. tingkat ketertarikan mereka beda, karena tingkat ketertarikan itu kan juga relate dengan kebutuhan mereka juga beda-beda gitu. Jadi Betul kayak agak Fajri, betul. PR ketika kita menyusun sebuah program literasi agar mereka menarik misalnya, atau agar mereka cepat cepat paham misalnya. Nah, berarti segala macam itu bisa kita dapatkan nanti di seminar nanti ya, Kak ya. Iya, ya Ini gimana sih ya bikin menurutku sih kerangka gitu. gitu? Menurutku sih gitu. Kita Eh, harus memastikan apa yang kita deliver itu kontekstual sejak dari awalnya hmm, gitu. Sejak dari prosesnya, bahkan sejak hmm. dari pikiran kita. Kalau udah mulai sok tahu atau kita tidak punya Nah, cukup iya, cinta gitu ya. iya Tidak bener. punya cukup cinta, jadi apa-apa bosen gitu Auranya kan berasa itu ya. ke Iya, mereka. iya. Jadi Heeh. sebenarnya kalau proses di awal kita sebelum kita masuk, kita pastikan dulu filosofi kita udah benar, Hmm, terus datang ke lokasi juga benar prinsip-prinsipnya, hmm, pendidikan kontekstualnya itu bisa bisa terwujud gitu. Nah, kalau hmm, kontekstual apapun programnya itu pasti hmm. menyenangkan, pasti bermanfaat. Jadi kalau bikin taman baca, eh, Ya, balikin lagi bukunya yang milih siapa? Kita, bukan nah mereka. iya bener. Jadi mereka harus ngelis dulu bareng-bareng nih FGD ya. Hmm. Aku bilangnya bukan FGD sih, FGG. Fokus grup gerilya. Karena nggak didudukin Gerilya. bareng-bareng, tapi kamu harus datang dari pintu ke Hmm. pintu, Iya, ya. karena Pintu yang ke pintu yang kita gitu. lakukan di awal adalah palingan ya yang kita sederhanakan, di sana mata pencariannya apa? Oh, kita carilah tentang kelautan, kita kasih buku-buku itu gitu. Hmm. Dan persoalan lainnya adalah kan kita menganggap kelas 5 SD kok masih belum bisa baca gitu kan. Kan Tapi gimana dia ya udah bisa gitu. melaut kan? Iya, dia udah bisa Ya, melakukan sesuatu. ya harusnya kita malu kok. Saya udah kuliah nggak bisa melaut. Nah, iya, bener. Iya, jadi kalau kelas 5 SD nggak bisa baca wajar, kalau dia pintar melaut itu kan Nah, iya. nggak Eh, masalah. maksud saya Seberapa adalah penting gitu. Oh gimana? di buku ini kan diajarkan juga gimana tanda kutip ribetnya ngajarin baca ke anak, karena kan konsep kita konsep kota yang formal standar umumnya kan, ketika kita masuk ke daerah-daerah nggak gitu cara ngajarinya atau standarnya beda gitu. Itu metode-metode yang digunakan di cerita itu ada juga nanti Mak di seminarnya nanti. Iya, kita tuh maunya seminarnya nanti sebelum seminar setiap ya mereka akan dikasih bahan bacaan,
Terus kemudian kalau bisa ya bikin studi kasus, nantinya di akhir harus ada kayak kayak PR atau apa ya, assignment yang dia bisa pakai maksudnya dia pakai studi kasus di yang lokasi dia atau apalah yang dia pengen gitu ya, supaya ya supaya tergambarkan lah gitu. Iya. Kita pinginnya kalau bisa juga banyak-banyak nggak apa-apa gitu. Jadi ini memang agak sedikit massal ya. Soalnya kalau kita bikin pelatihan yang offline, kita tuh benar-benar cuma 10 orang, 15 orang. Itu juga cuma sekali 2 kali setahun. Tapi kita mau coba lakukan ini dengan online gitu ya. Semoga bisa mengcover karena ternyata setiap aku bikin kayak gini banyak gitu yang pengen tahu. Dan maaf aja ya, aku suka gemes sama volunteer-volunteer yang menurut aku belum mempunyai prinsip-prinsip jadi volunteer yang benar. Prinsip gitu. Dasar. Iya, prinsip dasar, prinsip penting. Kalau nggak dilakukan, itu bisa bawa malapetaka, ngaco-ngaco gitu di lapangan. Sekarang kan polanya agak biar eksis dan lain-lain. Tapi untuk tahap awal ya emang gitu kayaknya ya kayak. Iya, oh gitu ya. Maksudnya kan banyak banget sekarang nggak. Kan orang harusnya kalau jadi volunteer diam-diam aja. Terus kok eksis di mananya maksudnya? Eksis di media sosial mungkin pada lain-lain. Karena banyak banget Kak sekarang udah jadi gimana Fajri? Kayak tren Kak sekarang. Jadi kan relawan itu kalau penangan kita ya kayak ekstrakurikuler, capek kerja sampai Jumat, Sabtu Minggu kita relawan gitu kemana, kehidupan baru gitu. Ada pola-pola kayak gitu dulu 2 tahun ke belakang kayak gitu. Jadi sekarang udah kan kalau waktu membuktikan yang mana yang loyal, yang mana yang benar-benar menjunjung prinsip itu juga ujung-ujung kelihatan kan. Yeah. Apalagi ke masyarakat yang di rimba itu kan mereka sangat peka terhadap sensitif terhadap kepentingan gitu. Iya. Duh, kita jadi kemana-mana. Kak Butet. Iya sih. Kan dari buku ini kan saya banyak nggak ketemu di pendidikan formal kita sekarang. Apa yang Kak Butet ceritakan di buku ini tentang metode-metode, tentang permasalahan-permasalahan di akar rumput. Kurikulum kita tidak terlalu menjawab akan tantangan itu. Nah, gerakan pendidikan sekolah ini sendiri, apa yang dipersoalkan dari pendidikan formal ini, Kak? Ya ketidakkontekstualan sih. Dan kalau mau lebih tegasnya lagi, tidak adanya keberpihakan gitu. Kebayang nggak ya keberpihakan tuh? Jadi misalnya gini, ya keberpihakan kembali lagi ke perspektif tadi. Kalau aku melihat orang rimba menganggap hutan itu penting, tapi kalau aku nggak berpihak, aku akan membuat program yang menurut aku yang penting buat kamu tuh harusnya kamu sekolah pakai baju, tinggal di rumah dinding 4 gitu. Nah, kalau berpihak kita akan menempatkan diri kita dalam mereka ya, dalam posisi mereka gitu. Itu yang tidak ada menurut aku, Fajri. Makanya program-program bukan hanya program volunteer, program pemerintah pun nggak nyambung, nggak menjawab kebutuhan mereka. Banyak sekali proyek perumahan itu ditinggalin sama masyarakat adat ya. Belum proyek-proyek yang menyingkirkan hutan mereka gitu ya, buat perusahaan atau bahkan buat konservasi. Jadi menyingkirkan mereka. Nah, itu yang sering jadi masalah. Nah, gerakan sekolah itu memulai itu sebetulnya awalnya kan kita nggak pernah mau berpikir seluruh Indonesia ya. Waktu itu saya bekerja di lembaga lama 4 tahun, saya keluar karena saya ingin fokus. Menurut saya pendidikan tidak boleh punya agenda apapun selain agenda si warga belajar itu sendiri gitu. Kalau udah ada agenda konservasi, agama, politik, apapun ya, mau apapun lah gitu, itu nggak akhirnya jadi nggak benar gitu, nggak adil menurut aku, melanggar HAM lah. Makanya kita ingin lepas sendiri. Dan kemudian kita berpikir waktu itu di Rimba, sebenarnya se-Indonesia ini banyak banget. Coba kalau ini bisa diterapkan di mana-mana gitu. Dan waktu itu aku ya gerakan pendidikan sekolah yang tadi Fajri tanyain tuh istilahnya kayak turning point-nya kenapa lahir sekolah itu waktu ada anak-anak bertanya. Jadi di sela-sela aku mengajar baca tulis di tahun-tahun kedua ya, itu di Rimba kan bunyi senso kencang sekali. Nah, setiap kali pohon jatuh anak-anak pasti berhenti belajar. Itu seperti badan mereka sedang disakiti ya. Berhenti belajar, sedih dan memandang saya gitu. Nah, suatu hari mereka memandang saya kan krek. Kalau pohon jatuh itu kan bukan cuma satu yang jatuh, kan banyak ya, karena kan saling bertautan dengan akarnya gitu. Nah, mereka bertanya, "Ibu," katanya,
kenapa kita sudah pintar baca tulis, tapi kenapa kita belum bisa menghentikan perusakan hutan gitu. Jadi waktu itu saya berpikir, oh ya, pertanyaan yang bagus banget. Berarti apapun yang kita pelajari harus bisa ujung-ujungnya mengusir orang yang merusak hutan gitu. Nah ini tadi ada yang nanya, makna bahagia itu kalau diturunkan jadi kurikulum bagaimana? Ya itu contohnya, kurikulum yang dianggap kebahagiaannya itu hutan, masalahnya yang menyangkut hutan apa, ya turun jadi kurikulum. Jadi langsung kita kurikulumkan, oh untuk menjaga hutan, mengusir orang, berarti harus belajar hukum. Berarti harus belajar bikin film ya, biar bisa membuktikan ke orang hutannya rusak misalnya. Belajar bikin peta wilayah adat gitu. Nah itu yang akhirnya jadi pelajaran kayak gitu. Itu sih Fajri. Bener-bener. Gerakannya, latarnya. Keren banget sih. Ini Mbak. Apa? Iya Mbak, putus-putus ya? Lancar nggak Mbak sinyalnya? Lancar. Oh iya. Bagus. Iya, maksud saya banyak banget kepikiran emang masalah relevansi sama kontekstual itu kan menjadi sangat penting hari ini. Karena di dalam buku ini juga saya baca di pengantarnya menarik banget Mbak. Ada buta huruf sama melek huruf itu kan sangat konstan. Iya. Ada yang orang buta huruf tapi dia baik hati misalnya. Ada yang orang melek huruf tapi yang korupsi itu kan mereka bacanya sangat clear tapi melakukan hal-hal yang itu. Iya. Itu kan jadi itu banget ya Mbak ya. Jadi tidak ada hubungannya ya menjadi orang Tidak yang ada hubungannya, benar-benar. manusia atau enggak gitu. Kemudian Kak Butet, yang nyambung yang kayak tadi itu kan banyak gerakan literasi hari ini banyak, termasuk kita di Taman Baca Inovator yang fokus di daerah-daerah yang rural juga gitu. Nah, pandangan Kak Butet sendiri terhadap gerakan literasi yang banyak hari ini itu bagaimana Kak Butet? Ya apa ya, intinya sih literasi masih dipandang untuk minat baca ya, kalau setahu aku. Kalau yang aku tangkap, literasi masih dianggap meningkatkan minat baca, bener nggak sih? Bener, kita masih gitu. Iya, padahal kalau literasi kan literate ya, buka mata gitu. Kalau menurut aku, ya kalau di sekolah sendiri, concernnya kita selalu ke komunitas yang buta huruf gitu. Orang selalu bilang, buku adalah jendela dunia. Lah kalau yang nggak bisa baca gimana? Boro-boro jendela. Itu masih belum sampai ke sana kan. Itu pertama, soal makna literasi sendiri gitu. Nah yang kedua, program-program literasi ini kasar ya, aku mungkin salah ya, ini stereotip banget gitu. Literasinya masih masih menggunakan keberhasilan yang tunggal. Tujuan keberhasilan versi gerakan literasi semua volunteer di Indonesia ini masih tunggal, maksudku masih kota sentris gitu. Iya. Ngerti maksudku, Jri? Kota sentris, Jakarta sentris. Jadi kurikulum 2013 sentris. Sehingga kalau ada anak-anak yang walaupun minat bacanya entah rendah entah tinggi tapi cita-citanya menjadi petani, itu dianggap tidak berhasil gitu. Tidak pintar gitu. Padahal kan bisa loh jadi petani tapi plus, tapi pintar komputer, tapi pintar bikin film, tapi mau jadi petani, kenapa enggak gitu. Bukan yang harus dipastikan itu bukan mereka hanya bisa jadi petani, tapi harus bisa petani dan yang lain-lain terbuka gitu. Apa namanya? Selalu punya kesempatan untuk menjadi yang lain. Kesempatan itu dibuka, tapi bukan berarti ditutup apa yang ada pada mereka selama ini sebagai suatu life skill ya. Life skill jadi kejagoannya mereka kan itu, misalnya nelayan, petani gitu. Nah, itu yang aku lihat seharusnya gerakan relawan untuk literasi ini justru membawa warna sendiri di masing-masing lokasi. Relawan datang, relawan literasi datang, berguru kepada masyarakat itu, mencari tahu kelebihan masyarakat itu apa, kuatkan gitu. Nanti kelemahannya mereka apa, baru kamu isi. Jadi bukan kekuatan mereka dibuang, diganti dengan apa yang kamu bawa gitu. Kasarnya gini. Kebenaran tunggal tadi. Iya, kasarnya sih gini. Masa orang yang hidup besar di 4 tembok datang ke lokasi hutan atau ke pertanian gitu ya, terus ngasih tahu mereka cara hidup yang benar, itu kan nggak masuk akal. Kayak kita lah, tiba-tiba ada orang Amerika datang ke Indonesia baru nyalain cara hidup kita. Padahal itu pertama kali dia datang ke Indonesia ya. Beda kalau dia udah pintar bahasa Indonesia, udah bertahun-tahun. Kita kan nggak terima juga. Kalau kita sudah berpuluh tahun di situ, kita protes-protesin mereka, baru
Kalau baru aku bisa terima pikiran dia gitu. Hmm. Nah itu maksud aku, sebetulnya relawan punya kesempatan besar, punya kesempatan emas untuk bisa menguatkan bangsa ini menurut aku. Menurut aku, kekuatan bangsa ini tuh justru kebudayaannya yang semua orang nggak punya Kemudian di dunia. Nah, kebudayaan itu malah cuma dijadiin mulok-mulok 1 jam yang sifatnya nostalgik. iya, Padahal 45 kebudayaan menit. itu, iya, padahal kebudayaan itu bukan nostalgik, kebudayaan itu tidak statis ya. Kebudayaan itu semua cara hidup kita yang membuat kita ada sampai titik hari ini gitu. Itu kan berarti Hmm. hebat ya, ada survival. Hmm. Terutama masyarakat adat itu, apa yang membuat hutan terjaga? Bukan pemerintah, bukan karena mereka tahu konservasi, tapi karena adat istiadat mereka mengajarkan itu Hmm. gitu ya. Soal kayak orang rimba menganggap menganggap hutan itu seperti kulkas yang mengambil secukupnya, sisanya besok diambil lagi. Tapi kalau orang luar menganggap hutan nggak kayak kulkas gitu, ya dijarah aja, soalnya kan bukan kulkas Hmm. saya kayak gitu. Jadi Hmm. pengetahuan-pengetahuan itu banyak gitu, coba dicari tahu ya. UNESCO aja udah suruh kita para negara-negara belajar dari Hmm. masyarakat yang di masyarakat adat, masyarakat petani ya, pokoknya yang di Hmm. bukan kota gitu, karena cara hidup mereka sustainable gitu. Cara hidup kita destruktif. Nah, itu harusnya bisa dijadikan cara untuk mereka supaya Hmm. berdaulat gitu. Karena nggak mungkin kalau jadi follower nggak mungkin berdaulat. Kan kita tuh sibuk tuh Hmm. mengejar ketertinggalan. Iya. Kita Seumur hidup ngejar kita siapa? kerjanya kejar-kejaran terus. Emang mau kemana Iya, gitu? iya bener. Sebenarnya kalau berdaulat Mengejar itu kalau standar jadi yang diri ditetapin sendiri. sama orang lain kali ya, Kak ya. Iya. Jadi kita harus datang ke komunitas itu, cari tahu standar mereka soal bahagia itu apa, Hmm. sebagai sukses dan kayanya itu Iya, apa, iya. ya kita bantuin di situ. Nanti mereka akan bermartabat gitu. Hmm. Dengan tetap selalu terbuka kesempatan untuk kalau satu orang tiba-tiba mau jadi dokter atau apa, itu kan mudah gitu. Iya, Tapi iya sih. memanfaatkan geografis dan pengetahuan yang ada di situ itu yang nggak gampang. Kita menyia-nyiakan Hmm. itu. Itu sih, Hmm. mulok tuh Oke, harusnya oke, Kak. 70%, bukan satu Benar-benar. SKS. Kak, Woi, ini udah apa? hampir-hampir akhir, Kak. Saya nanya, Kak, ini saya barusan kepikir banget nih. Nggak tahu ini salah atau benar pertanyaannya. Harusnya kan juga pendidikan itu adalah menyiapkan orang atau anak-anak untuk menghadapi masalah ke depannya kayak apa gitu. Artinya masalah ke depan adalah salah satunya masalah orang-orang Jakarta dan dunia ini yang mengenal gadget, kemudian pola hidupnya kayak gitu gitu. Bukan berarti yang orang suku rimba ataupun asmat tidak harus tahu kan dengan kehidupan kita kayak ini, karena lama-lama juga kayaknya mereka juga harus paham sehingga bagaimana apakah di stop, apakah disesuaikan dan lain-lain. Nah, kalau Kak Butet dan dengan Sekolah Rimba melihat tantangan zaman yang kayak begini itu, pendekatannya ke mereka gimana, Kak? Atau ya Iya, dikunci aja, oh kalian nggak boleh lihat ini, kalian nggak boleh gitu. Jadi gimana, Kak? ya, aku sering juga sih, nggak sering ya, beberapa kali dapat pertanyaan ini, pertanyaan bagus sekali ya. Tapi itu sama kalau aku tanya ke orang Jakarta nih, kamu nggak siap-siap aja buat hidup di Mars? Karena tantangan zaman Iya, nanti bumi penuh loh. Ayo, kenapa iya, enggak? iya, 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 benar, Maksudnya benar, benar, benar. ya yang di depan mata dulu gitu ya. Maksudnya gini, kasarnya gini, kalau di sekolah kita selalu ngeledekin pendidikan formal itu untuk menyiapkan seorang anak di masa depannya, gitu ya. Masa depan Yap, itu kapan? 20 tahun lagi kan paling. Nah, 20 tahun lagi yang kita pelajarin sekarang itu udah basi semua. I Seharusnya see. pendidikan itu harus bermanfaat untuk kita saat ini. Kalau kita memelihara hari ini, hari besok pasti terpelihara gitu. Jadi kurikulum juga harus kontekstual dan dinamis. Nggak bisa bikin kurikulum buat orang rimba, aku bikin sekarang, 20 tahun Hmm? lagi masih pakai yang itu, enggak. Setiap tahun Yes, yes, yes. harus disesuaikan dengan masalah aktual mereka. Kalau ada waktu, baru deh yang lain-lain. Ibaratnya ya, kalau Hmm, lokasi kamu di rawan gempa, misalnya tuh desa-desa di Gunung Merapi di Jogja, harusnya itu di Mentawai. minimal 70% pelajaran mereka itu emergency response atau apapun yang tentang kawasan gunung Hmm. api ya, bagaimana menanam di gunung api, bagaimana ini segala macam. Ya itu, kalau ada sisa waktu baru deh belajar integral sinus kosinus tangan atau mengejar ketertinggalan global gitu ya. Tapi bukan itu yang jadi utama gitu.
Kalau yang jadi utama itu ya Ah, sama, aku bilang semua masyarakat di Jakarta, kurikulum 2013 harusnya belajar tentang hidup di Mars karena bumi kita ini mau hancur. Itu kelewat, itu seperti memberi komputer kepada desa yang belum ada listriknya. Tapi, Fajri ya, hmm, tapi kita juga melihat ada satu desa-desa, ada ancaman apa nih yang akan segera datang gitu ya. Kayak kita, sekolah kita di Asmat misalnya, Trans Papua akan melewati desa mereka. Nah, harus astaga, iya disiapin, benar. mengenal uang, cara menghitung luas tanah, cara melawan, ya gitu-gitu. Gitu. Tapi Hmm, kalau jalan Papua nggak ada, kesananya aja 3 minggu gitu ya, jalan kaki. Mereka nggak hmm, pernah ada masalah dengan buta huruf. Ngapain kita iya, iya, perkenalkan iya, itu iya, buta iya. huruf ya? Bukan aku bilang nggak boleh ya boleh, tapi bukan Hmm, urgent. Itu sih Fajri sih. keren banget sih Kak Jadi diskusi hari ini. pendidikan itu harus bermanfaat untuk hari ini. Kalau Yap, untuk masa depan, ya kalau hari ini benar pasti masa depannya benar. Sekarang iya. jaga hutan, sekarang Maksudnya, jangan jaga hutannya besok-besok. iya. Gimana kita mau menyambut masa depan, masalah hari ini kita nggak selesai ya, gitu kira-kira ya Kak ya? Bener, iya. Jadinya nggak pernah bener gitu kan. Sebenarnya Hmm, apa Dalai logikanya Lama kan nggak udah masuk. bilang hanya ada dua yang Ah, tidak bisa dilakukan di hidup kita, kemarin dan ah, masa depan. ya, Yang ke harus, depan. yang bisa tuh cuman masa kini, hari ini. Siap, Ya itu sih. siap Kak, siap. Saya juga, kita di Taman Baca juga mendapat pelajaran sih Kak, kayak kita juga bertanya, ini buku yang kita kasih udah kontekstual juga ya gitu. Atau jangan-jangan Hmm. kita maksain pengetahuan kita yang di kota buat mereka agar tahu gitu. Sementara kita aja nggak tahu pengetahuan mereka yang di sana, kayak saya juga nggak bisa melaut Nah, udah seumur segini gitu kan gitu. iya. Jadi Coba Taman kayak Baca Inovator bikin buku justru tentang masyarakat itu gimana? Cetak secukupnya aja, pasti mereka senang bacanya. Semua tentang mereka, geografis ah, mereka gimana, mata pencarian mereka gimana. Pakai oh, tokoh-tokoh orang lokal, nama lokasinya semua nama lokal. Biarpun cuma cetak 10 buku gitu ya, pasti senang semua. hmm, Satu di kantor desa ditaruh, satu ini itu jadi kayak buku buku apa ya? saya Kayak catat foto Kak. album. Iya, pakai foto gitu. Ah, ah, Coba bikin kayak hmm, gitu. Itu kan biayanya nggak besar hmm, dan mereka pasti bangga iya iya. dan harus dipastikan isinya yang membanggakan mereka termasuk cerita rakyat di situ gitu. Hmm, Atau kalau dan ada di pastinya situ mereka rumah akan senang tradisional membaca apa. itu. Ya, Dan pastinya apa? mereka juga akan senang membaca itu ya, kayak Pasti, pendekatan pasti untuk senang. mereka agar membaca. Betul. Oh my Apalagi god. kalau bisa ditulis dalam bahasa lokal atau kamu bikin dua bahasa, Indonesia dan bahasa lokal. Jadi mereka juga secara nggak langsung Ah, belajar bahasa Indonesia gitu kan. Iya, iya mbak. apa kita juga soalnya ada bikin kayak gitu karena apa aku dulu belajar dari kejadian di lapangan sih, aku bawa koran Kompas terus orang Ah, Rimba marah-marah, aku nggak ngerti Kompas, aku mau bikin koran sendiri. Membuat tapi bangga bener gitu. gitu. Iya, Ah, ah. membuat bangga kan. Iya Nantinya iya iya. dengan kamu bikin dulu sendiri, buku Hmm. berikutnya mereka suruh bikin sendiri gitu, anak-anak bikin cerita atau apalah, gampang dicetak yang bagus gitu ya, ya cari grandnya untuk Nah, itu. Nanti mungkin mereka akan patungan sendiri untuk bikin kalau mereka merasa ada gunanya kayak gitu. Atau kalau mau sederhana bikin koran-koranan dulu. kayak Bisa. ini kayak buletin gitu ya kak ya, yang banyak Iya, gitu ya tentang iya, mereka gitu ya. betul. Awal-awal Hmm. kamu yang bikin, lama-lama mereka yang isi. Jadi itu akan mempersatukan mereka. Kadang-kadang kita bingung ya, Hmm. mereka pecah-pecah kan banyak tuh kadang politik di Iya antara. suku-suku. Iya. Tapi kalau ada koran itu cuma dibilang kambing Pak ini hilang gitu. Waduh, ada foto kambingnya. Itu kan seru. Makanya Kak, ini dulu lebih panjang lagi. Maaf ya, Kak Butet ya panjang dikit ya. Iya, Kita ada nggak taman apa-apa. baca di Maluku Tenggara Barat. Ah, Samlaki jauh lagi ke sana dekat Maluku Barat Daya. Dan antar ah, desa itu mereka perang rutin tiap tahun. Perang rutin, deketan. Satu orang ada nanya ke kita, apa peran taman baca di sana biar mereka nggak berperang. Terus kita bingung jawabnya kan, apa gitu, kita wow. bukan Terus, polisi. Kan itu kan luar biasa pertanyaannya. Nah ya. barusan saya kepikir lagi, ternyata dengan sederhana membuat buku tentang mereka dengan bahasa Kenapa mereka, dengan tuh? tokoh mereka, itu bisa menyatukan mereka Nah, ya gitu bagus, ya Kak ide Butet ya. bagus tuh. Aku pengen denger dong ntar ceritanya. Bikin dong. Ya versi Iya iya mereka, benar. jangan ya, yang Hmm, kamu akan bilang ini hasil dari wawancara aku dengan mereka. Jadi itu versi iya mereka. Kan kadang kita bilang, kok ngapain sih bunuh-bunuhan gitu ya? Kayak di Sumba ada iya. Pasola festival Hmm, apa kuda berperang dengan kuda gitu. hmm, Mereka percaya kalau ada pertumpahan darah di situ itu akan menyuburkan tanah di situ. Kadang kan kita, iya. wow, kok Dan gitu sih gitu.
Menariknya Ya mereka itu itulah. kan ada musimnya gitu lah berperang antar desa. Cuman ketika mereka ketemu di luar di Somlaki, mereka santai-santai aja karena mereka masih saudara. Kan masih saudara teman. Iya ya, Itu lucu ya. kayak menarik banget. Maksudnya itu bisa dibukukan, ditulis, kemudian bisa menjadi kontribusi juga kali gitu kali ya Iya, Kak Butet iya. ya. Kalau Wow. bisa sekalian bisa dikirim ke tempat-tempat lain kan untuk memahami mereka gitu ya. Atau sekedar Mm-mm. tahu lah gitu. Jadi Iya, jangan iya, asal iya. bilang, dasar apa primitif banget, nggak asal kayak Iya, gitu. waduh. Kan kita tahu cara pikir mereka, perspektifnya apa sih, Iya kenapa itu bener. dilakukan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oh, keren kali Bu Butet. Keren kali Kak Butet. Bukan, sebenarnya enggak, jadi aku kan suka bingung. Sebenarnya gini ya, aku tuh concern sekali kenapa di Indonesia nggak ada pelajaran budaya gitu atau antropologi, atau kalau nggak mau antropologi minimal soal relativisme kebudayaan gitu ya. Ada tapi Itu sih, hafalan Kak Butet pengertian. iya, iya, harus pakai studi studi kasus. Sebenarnya Iya, kita baju perlu, adat tapi ini gitu. Dihafal baju iya, adatnya ini tari yang gitu doang berasal Kak. dari Bali, tari apa? Harusnya iya. Value-nya Maksudnya kan gitu. harusnya value-nya dan lain-lain. Iya, karena kebudayaan kita tuh sangat berbeda-beda, sangat kaya. Jadi harus punya cara perspektif etnografik gitu. Cara pandang Etnografis kayak antropolog ya, etnografis. etik gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kayak gitu sih. Oke, Kak Butet, saya di kepala saya juga banyak ide nih buat teman baca. Yeay, aku senang dengernya. Makasih. Mungkin ya kali Kak Butet kan teman baca kita banyak di daerah. Nanti paling kalau saya ke Jember lagi udah beres, nanti saya akan kunjungi lagi, belajar lagi atau di Flores juga ada ya Kak ya? Iya, ada. Uh-uh. Mm-mm. Nah, Di mudah-mudahan lah seberang Kak. Maumere. Iya, jadi Sedang saya kalau seberang mau buku tuh, mere. jadi kalau buku itu aku pernah ngobrol sama komunitas buku di mana ya? Sama kalian kayaknya yang aku bilang kereta, kereta ya, apa sih? Iya, Jadi, kita hah? 2017. Iya, Iya, sama kita aku itu teman ketemu baca. aku ketemu siapa gitu. Aku tanya, "Kalian punya tim litbang atau tim assessment lah untuk Iya, buku gitu?" penelitian lah. Ada yang perannya memilih buku siapa? Oh, pokoknya profesor ini. Profesornya pernah ke lokasi nggak? Aku bilang gitu. Mereka bingung sama pertanyaan aku. Ya harus ke lokasi dulu baru kita memilih buku Kontekstual. yang tepat. Heeh. Profesor kalau nggak pernah ke lokasi percuma, mendingan cari orang buta huruf sekalian yang tahu tahu lokasi Iya, gitu iya, bisa iya. cerita. Iya, Ya bener itu Kak. biar bukunya kontekstual. Karena buku bisa jadi merusak juga ya. Kalau apa buku ada kata-kata seperti mereka masih pakai cawat. Mereka Masih. iya, ada kata itu. Di situ sudah tidak berpihak gitu. Kalau Hmm. anak-anak baca dan dia lihat masih bercawat terus dia ngelihat dirinya aku bercawat berarti aku menyedihkan. Nah, itu nggak bagus buku kayak gitu. Hmm. Buku itu harus yang berpihak gitu. Sehingga mereka Iya, iya, iya. bangga jadi dirinya kayak gitu. Makanya di cerita Kak Butet ada yang bilang, Bu Guru, saya dibilang orang Jawa gitu kan. Kayak, Iya, kok nggak bangga? Ah, iya, iya. Jadi nah, mengaruh itu ke kepercayaan diri mereka, pandangan mereka tentang bahasa-bahasa yang kata masih, kemudian terbelakang, dan lain-lain belakang gitu ya kayak. atau kasihan gitu. Kalau kita Nah, ngelihat iya. anak ke sekolah nggak pakai sepatu misalnya ya, padahal kakinya emang kuat kok, nggak apa-apa gitu. Kuat, Terus kuat. kalau kita memang berpihak, kita akan berekspresi, wow kaki kamu kuat sekali gitu. Nggak pakai sendal itu dan jalan dari Hmm, sana, wow keren, coba aku bisa kayak gitu. Itu ada kekaguman harusnya gitu. Tapi begitu. kalau harusnya begitu, kalau kalian betul-betul punya keberpihakan, benar-benar ya mencintai mereka gitu ya dengan berpihak gitu. Tapi kalau enggak tuh akan bilang, ya ampun kok nggak pakai sendal sih, kakinya kan kotor gitu. Apa belum Aduh, nggak punya duit ya beli sepatu kayak gitu-gitu. Jadi itu iya. kasihan yang tidak tepat gitu. Berarti cara pandang itu emang keberpihakan ya, Kak ya? Iya, Dan cara mendapatkan cara pandangnya pandang penting harus sekali. benar-benar mengerti ke mereka gitu, memahami Mm-mm. mereka, nggak bisa yang sotoy, akhirnya judging kan semuanya gitu. Iya, jadi judgmental jadinya gitu. Jadi terburu-buru, pongah gitu ya, belagu istilahnya. Bener Kak. Aduh Iya. Kak, makin panjang kita ini Kak. Iya jadi Udah kemana-mana ya, 21. sorry ya. Iya nggak apa-apa Kak. Oh ya Kak, sebelum kita tutup, bisa diinfokan kali Kak yang webinar series Juli yang mau dibikin oleh Gerakan Sekolah Kak? Waduh, Buat masih teman-teman nih yang mentah. lagi nonton nih, yang ketinggalan percakapan dan lain-lain gitu Kak. Iya, jadi sekolah akan membuat webinar series tentang pendidikan kontekstual, bentuknya kuliah online gitu ya. Kita akan melakukannya 5 kali gitu. Mungkin setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu kita masih cari jam yang pas gitu. Terus juga berbayar sih. Memang kita mau cari uang untuk keberlangsungan program. Soalnya Udah di ada Kak sekolah cuma berapanya Kak? buat 2 bulan lagi.
Astaga. Sekitar iya. Jadi kalau nggak ada duit ya guru-gurunya di situ aja terus sampai bertahun-tahun. Iya, iya benar. Ya Kasihan. mungkin sekitar 300.000 kayaknya. Saya ikut, Fajri. Kak. Kita ikut. Iya. Iya, jadi Nanti kita dapat bantu promosi, Kak. iya ya, Dapat siap-siap. buku juga. Hmm. 300.000 kalau dengan buku 350 begitu. Itu sih kemarin pembicaraan ya belum belum final gitu ya. Tapi Hmm. sekitar itu dan itu 5 kali gitu. Jadi kalau setiap minggu ya berarti 5 minggu. Kalau 2 kali Siap. seminggu ya berarti 3 mingguan. Dan itu kayak Hmm. kuliah dikasih Hmm. bahan bacaan nanti terus ya supaya bisa nyambung gitu Tadi, pas guys. pas kuliahnya. Hmm. Iya, Oke, kayak gitu Kak, sih. thank you banget, Kak. Ini banyak banget yang nanya, ini Kak, cara Hmm. bergabung ke gerakan pendidikan sekolah atau jadi relawan, ada ini sendiri Kak, bisa informasinya dilihat di mana? Kalau volunteer sekolah sih kita sebenarnya terbatas ya, tapi silahkan mendaftar bisa di ini, bisa ada di websitenya sekolah, itu ada formnya menjadi volunteer sekolah, silahkan diisi, nanti kapan kita mau rekrutmen kita akan eh, include itu dalam proses seleksi gitu. Tapi Siap. ya ngerti lah ya sekolah itu bukan volunteer based organisasi gitu, kita nggak bisa Ya. memobilisasi volunteer banyak-banyak, makanya kita Hmm. seneng ngasih kuliah-kuliah online. Saya bicara kayak gini, saya Hmm. pingin orang melakukan di tempatnya masing-masing gitu, karena kita Iya, bukan iya. organisasi besar, kita organisasi kecil, pengennya berdampak besar. Nah, itu Ya dia. kayak gitu. Kan nggak apa-apa kecil, yang penting dampaknya lebih besar daripada kita, gitu kan ya Kak ya? Iya, daripada besar doang gitu. Dan kita memang kecil tuh karena supaya tetap bisa keluarga semuanya gitu, saling kenal, Iya. saling dukung Hmm. gitu. Miskin bareng kayak Pak. Siap, Kak Butet. Iya. Kak Butet nih pada minta sesi 2 nih, Kak Butet nih. Nggak puas nih, sejam nih katanya. Aku nggak apa-apa sih, terserah Fajri. Siap. Tuh, saya senang banget di sini Kak Butet. Diskusi kayak begini kayak karena pasti teman-teman juga yang relawan di daerah-daerah pasti relate sama mereka karena emang kontekstual itu jarang kita dapatkan di pendidikan di daerah-daerah. Jadi kayaknya masih banyak pertanyaan. Mungkin kita bisa bikin sesi 2 kali ya Kak ya. Habis Habis ini webinar lanjut atau kapan maksudnya? gitu. Oh, Iya, kapan-kapan? Kirain langsung iya sekarang. kapan? Jangan dong Kak, nanti kan Kakak ada jadwal tersendiri lagi. Enggak sih, aku kalau kapan-kapan aku nggak tahu kapan lagi nih, Jri. Ya udah, Oh iya, terserah sih. Mau dilanjut ya abis udah. ini atau masih kapan-kapan? Nanti aja kali ya dikabari ya Kak Butet ya. Paling nanti berarti yang paling dekat itu Iya, iya. adalah ada webinar series Cuman aku Juli nggak ya. janji kapannya ya, Jri ya. Soalnya mau fokus sama Siap, webinar dua siap bulan Kak. ke depan. Siap. Kita daftar Kak insya Allah. Ya, terima kasih. Oke, Terbantuin. makasih. Terima kasih Makasih banyak Kak Butet. semuanya. Ya, Ya, untuk teman-teman yang mau dapatkan buku Melawan Setan Bermata Runcing, silahkan ke Instagramnya Kak Butet ya, sama Instagramnya boleh. sekolah, sama di online. Ya, ntar kalau ada yang nanya ke Taman Baca Inovator, salurin aja ke kita. Siap. Iya, kalau ada yang mau beli bukunya di DM aku aja atau ke toko_sekolah bisa. Makasih semuanya, semoga Oke, di Kak tempatnya Butet. masing sehat semua. Amin, sehat semua teman-teman. Amin. Kak Butet, makasih banyak Kak Butet. Sama-sama Fajri, Semoga sehat-sehat. sehat sama keluarga di sana Kak Butet. Mudah-mudahan kita ada kesempatan ketemu lagi dimanapun itu. Pasti ada beririsan Ya, biasanya. pasti. Sampai jumpa lagi. Keep in touch. Iya, Salam jaga semuanya, kesehatan Kak dadah. Butet. Terima kasih. Ya, Ya, makasih, dadah. ya Kak Butet. Dadah. Dadah. Oke, teman-teman semuanya, itu eh, live dengan Kak Butet luar biasa sekali, diskusinya sangat-sangat bermanfaat. Dan jangan lupa acara kita ini setiap bulan akan ada 2 kali nanti, jadi akan ada sama penulis yang nggak kalah seru nanti habis ini. Nah, sebelum saya tutup, ini kita ada program sama campaign. Jangan lupa ikutan challenge baca di rumah di aplikasi campaign. Jadi foto aktivitas membaca kalian selama di rumah aja, kemudian kalian foto, kemudian update di aplikasi tersebut. Karena setiap updatean itu bisa donasi dikonversi menjadi Rp5.000 untuk membantu kegiatan kerelawanan terutama di Taman Baca Inovator. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya semuanya. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, kemana-mana pakai masker, dan minum vitamin. Terima kasih semuanya, selamat siang.